Ini cara meningkatkan ekonomi yang paling efektif yang Tuhan katakan. Kalau tadi, cara-cara tadi itu kita mencari mengembangkan ekonomi jemaat itu dengan mencari, kita butuh rumput, kita cari rumput. Kita butuh anggur, kita cari anggur. Kalau cara firman Tuhan bukan begitu. Kalau kita mencari rumput, kita pergi ke padang rumput. Kalau kita mencari anggur, kita pergi ke padang, ke kebun anggur. Jadi ke sumbernya. Jadi bukan cari rumput di tempat orang ambil kumpulin rumput. Bukan cari anggur di tempat orang jualan anggur. Orang yang percaya mencari rumput di padang rumput, mencari anggur di kebun anggur, di sumbernya berkat. Itu bedanya. Nah, arahkanlah jemaat mencarinya di sumber, bukan di pinggiran. Nanti salah. Sama seperti dunia usaha. Kita perlu dasar modal. Tadi ada modal uang, informasi dan sebagainya. Setiap kegiatan itu juga perlu modal. Nah, perlu dasar. Nah, salah satu yang paling efektif adalah memberi. Memberi pun punya dasar. Ingat, tidak sembarang orang juga bisa memberi. Tadi kan ada kelompok Batak. Saya terus terang tidak kenal mereka. Memang saya orang Batak, tapi saya tidak termasuk sponsor di belakang. Saya baru tidak tahu. Hah? Batak. Oh, Batak. Tapi Batak. Saya pikir Batak tadi. Maka saya kayak, oh dia kenalkan ada karya apa simbolon. Kalau saya pikir waduh, Batak. Jadi memberi pun ada dasarnya. Yang pertama, sesuai dengan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Memberi itu adalah dasarnya adalah karena kita mendapatkan anugerah kasih karunia. Tidak sembarang orang juga bisa memberi. Itu hanya karena kasih karunia Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak beritahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan pada jemaat. Walaupun mereka bukan dicobai biasa, dikatakan dicobai berat, bukan miskin, sangat miskin. Itu kondisi jemaat sekarang. Pencobaannya berat, banyak, bukan sekedar cobaan, tapi berat. Bukan hanya miskin, sangat miskin. Itu kondisinya jemaatnya. Tapi lihat apa yang dilakukan sini. Mereka, aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kok bisa? Kalau orang kaya memberi itu biasa, tapi kalau orang yang sudah dicobai berat dan miskin bisa memberi, kok bisa? Itu yang Paulus katakan. Kenapa? Dia bersaksi itu karena anugerah kasih karunia. Itu yang disampaikan pada jemaat. Kalau mendapatkan kasih karunia, maka kau bisa memberi. Belum tentu orang kaya bisa memberi. Itu makanya Tuhan Yesus katakan, orang yang berlebihan, orang kaya itu memberi dari kelebihannya, gak ada artinya. Nah, ini prinsip yang dipegang. Ini prinsip ekonomi yang paling luar biasa, yang sampai sekarang dan akan selama-lamanya berlaku. Yang kedua, dasar dari memberi itu ada dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Yang firman berbunyi begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Yesus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Artinya semua yang percaya Yesus sudah menjadi kaya. Bertindaklah sebagai orang kaya, jangan menjadi orang miskin. Kalau sampai kita bertindak berlaku sebagai orang miskin, itu sudah menghina Yesus yang telah menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Itu sebabnya pengusaha yang sukses punya percaya diri. Pengusaha itu punya percaya diri. Kalau pengusaha tidak punya percaya diri, gak bakal sukses dia. Saudara bisa temui semua pengusaha, kalau dia orang yang tidak percaya diri, itu pasti babak belur usahanya. Walaupun dia utangnya banyak, dia tunjukkan. Mana ada pengusaha besar itu yang utangnya kecil, utang lebih besar dari asetnya, tapi menunjukkannya penampilannya. Itu sebabnya pengusaha selalu menggunakan mobil yang keren, rumah yang keren, kantor yang keren. Untuk apa? Menunjukkan. Saya bukan menyindir, itu pada umumnya begitu pengusaha. Walaupun mobilnya kredit. Benar. Itu pengusaha. Harus percaya diri. Nah, kita bukan percaya diri buat-buatan. Kita real. Yesus itu sudah miskin supaya kita jadi kaya. Jadi bertindaklah sebagai orang kaya. Nah, yang jadi masalah sekarang, kita banyak menggunakan firman, menggunakan ukuran dunia. Itu yang salah.
yang kau punya. Karena itu tidak dilakukan oleh Allah. Allah tidak melakukan itu. Kaya menurut firman Tuhan adalah kalau diukur dari, tolong ya, diukur dari berapa banyak harta yang bisa dibeli. Engkau mengatakan Allah kaya karena Allah memberikan banyak hal kepada kita. Yang terakhir, dasar memberi kita adalah hartamu untuk memuliakan Tuhan, apapun hartanya. Jangan saya miskin, jangan sekali-kali lagi orang yang percaya Kristus berkata saya miskin. Mulutmu, mulut kita punya kuasa. Begitu bilang saya miskin, jadilah engkau miskin. Sebab itu berikanlah perpuluhan dengan hasil pertama dari segala penghasilannya. Sama kalau pengusaha pinjam uang ke bank, begitu usahanya jalan, yang pertama dia bayar apa? Ke bank dia bayar. Bukan kemana-mana dia bayar ke bank dulu. Kan kau pinjam sama saya utang, bayar dulu ke bank, baru kau bisa nikmati untungan yang lain. Engkau mendapat berkat dari Allah, bayar dulu pada Allah, baru kau nikmati. Jadi bank itu pun meniru firman Tuhan, nggak ngaku aja. Yang kedua, mesti yang pertama juga nih, sesuai kemampuan. Saya sudah menabur, apa pakaian bekas, maka saya katakan itu bukan menabur, itu buang sampah namanya. Dan mereka pakai dikasih ke orang, itu buang sampah. Itu bukan menabur. Ingat, itu bukan menabur, itu buang sampah namanya. Kalau menabur, berikan yang terbaik. Ya. Jadi kalau memberi, dasar pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita itu, kalau kita sudah percaya memberi salah satu untuk penggerak ekonomi jemaat, ajarkan, berikan yang kamu punya, berikan kemampuanmu, tapi berikan yang terbaik. Itu baru tingkat dasar. Ini dulu, baru tingkat dasar. Belum ada apa-apa yang tingkat dasar ini. Tingkat yang lebih tinggi itu adalah ini, memberikan melampaui kemampuan. Seperti ini. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Itu baru tingkat menengah. Tingkat yang paling atas baru saudara bisa memberi diri kepada Tuhan. Jadi jangan omong kosong lagi sama Tuhan. Tuhan, inilah diriku. Tuhan bilang omong kosong. Ngasih waktu aja nggak bisa. Nggak bisa tiba-tiba saudara bilang, Tuhan aku berikan diri, tapi kepada sesama nggak, beri aja nggak bisa. Jangan beri uang, beri waktu aja nggak bisa, beri senyum aja nggak bisa. Setan memang saya juga memang jangan lihat saya, jangan lihat firmannya. Saya sih seperti dia sudah bilang ini dua itu tadi. Nah pertanyaannya, banyak yang jemaat juga bertanya, saya sudah memberi Pak, saya sudah memberi, saya sudah menabur. Tapi kenapa saya belum merasakan Tuhan ini? Ya karena Tuhan juga berikan, ada kualitasnya. Dalam dunia usaha juga ada kualitas, usaha itu harus ada. Ya Tuhan juga sudah mensyaratkan kualitasnya apa dalam memberi. Yang pertama, harus sukacita memberinya. Di senyumnya itu bersifat dengan sukacita, jangan. Sukacita ini ada rasa senang, suka, saya suka. Pertanyaan bagaimana cara saya bisa memberi dengan sukacita? Saudara hanya bisa ada rasa senang atau biasa melakukan. Saudara ada orang yang nggak biasa mandi 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Nggak boleh saya tanya aja. Kenapa? Dia nggak senang karena dia nggak sering mandi. Kalau dia sering mandi sehari 3 kali pasti dia senang. Karena tidak ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak dia senang. Itu sudah saudara begitu. Kalau dia sering melakukannya tidak senang. Pemain musik kita tadi ini, tanya aja, sering nggak dia main musik? Karena dia sering, dia senang. Nah kalau sekali-sekali main musik, sekali-kali kita hanya membaca firman, kita tidak senang. Nggak ada sukacita. Tapi sering-sering kita membaca firman, maka kita akan senang. Amin. Kelihatan, saya nggak perlu tahu, tapi Tuhan tahu. Saya nggak perlu tahu, Tuhan tahu. Kamu ini ngomong saja. Di sini dipaksaan bukan hanya dipaksa secara orang ya. Saya minta semua sumbangan ya, habis acara 100.000. Nah, itu paksaan. Tapi ada paksaan secara orang. Tapi ada juga paksaan dengan keadaan. Contoh,
sudah tahu setiap tanggal 25 Desember itu adalah acara Natal. Kenapa jemaat baru memberikan begitu ada pengumuman, kita telah membentuk panitia Natal, diperlukan dana sekian. Memang gembalanya nggak minta, makanya para jemaat tolong nggak ngomong begitu, cuma ngomong di depan podium. Kita mau ada acara Natal, panitia sudah terbentuk dengan butuhan biaya 100.000 misalnya. Informasi itu merupakan paksaan. Orang memberi karena sudah diumumkan. Harusnya udah tahu 25 Desember itu Natal, sekarang aja dikasih, kenapa nunggu 25? Emangnya cuma dadakan 25 Desember, setiap tahun kita Natal. Itu yang namanya rela. Nggak usah nunggu ada sesuatu yang men-trigger. Apakah pengumuman? Enggak. Otomatis ada, beri. Nah, kualitas seperti ini yang Tuhan mau. Ini namanya kualitas. Nah, kalau kualitas sampai nomor 4 ini tadi, dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan rela, dengan kecintaan memberikannya, baru itu masuk firman-Nya tadi. Menabur dengan kualitas ini, baru dia menuai. Menabur dengan bersungguh-sungguh, nggak bisa. Hendaklah masing-masing memberikan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jangan dikira Tuhan memberkati juga, jadi nggak begitu. Tuhan punya cara. Salah satu cara Tuhan memberkati pekerjaan kita dan usaha kita, jemaat kita adalah nih. Tapi jemaat saya miskin, cari yang lebih miskin. Pasti dia lewat di depan hidupnya. Mampu lewat. Nah kebetulan Tuhan bilang itu tempat kamu benar. Jangan aduh kasihan. Kalau ngomong kasihan semua orang juga bilang kasihan. Tuhan nggak perlu ngomong itu. Kalau memang ada orang susah miskin lebih miskin di sini siapa? Tingkatannya lebih rendah daripada kita. Tingkat ekonominya, tingkat sosialnya, tingkat pengetahuannya, tingkat kesehatan, tingkat segalanya di bawah kita. Kalau itu lewat dalam hidup kita, jangan biarkan lalu. Itu Tuhan diizinkan lewat dalam hidup kita untuk kita melaksanakan firman ini. Karena Tuhan mau memberkati usaha kita, Tuhan mau memberkati pekerjaan kita. Jadi jangan nanti menuntut pada Tuhan, Tuhan mana? Aku sudah doa puasa 1 tahun lamanya nggak ada apa-apa. Tuhan, nah, sudah 10.000 orang miskin kelewatkan di rumah. Kau diam-diamkan saja. Gimana sih? Hati-hati, peka lah. Peka. Itu jawaban Tuhan. Karena orang miskin itu lalu di situ seenaknya. Enggak, Tuhan lakukan. Dan Tuhan melihat, aku akan berkati engkau, lakukan firman. Ini orang lewat, cepat peka. Kalau saudara lakukan, memberikan kepada orang miskin. Butuhnya berapa ya? 300.000. Kasih pas 300.000. Lebihin. Udah dibilang menabur sedikit, ya tuanya sedikit. Saudara bilang, saya percaya Tuhan, saya menabur. Tuhan, ya kau menabur sedikit, kau tuai sedikit loh. Di kantongmu ada berapa? Ada ya 3 juta. Kau ngasihnya berapa? Ya 300.000, dimintanya 300.000. Berikan lebih. Jangan takut, saya udah lakukan kok. Makanya sejahtera dari Allah. Ya terserah saudara mau ikut atau enggak. Ya kalau saudara nggak percaya, sudah lakukan. Nanti ini setahun sekali Pak ya acara ini. Tahun depan saudara bisa datang dengan Tuhan luar biasa.